Ini makna-makna simboliknya mesti kita paham dalam ibadah. Itu. Apalagi misalnya puasa. Apa makna puasa? Sambil puasa ini coba kita memahami, oh aku puasa. Untuk apa sih aku puasa ini? Coba dalam puasa ini lebih masuk, lebih bisa kita renungkan. Jadi istilah yang saya bilang tadi. Sambil kita mengerjakan, sambil kita memahami. Jadi kalau tanya learning by doing, atau ini doing by understanding. Nah, bukan understanding by doing ya. Doing by understanding. Wah, mengerjakan dengan pemahaman. Wah. Doing by understanding. Kerjakan sambil dipahami. Dengan penuh pemahaman. Wah, ini lain efeknya nanti. Jadi mulai sekarang ibadah. Ngapa aku harus puasa? Oh, ternyata puasa itu maknanya bukan hanya sekedar aku menahan lapar. Salah satu makna aku lapar ini supaya apa? Aku sensitif terhadap orang-orang yang di sana yang lapar. Jadi orang yang puasa itu, salah satu maknanya dia menjadi sensitif terhadap orang yang lapar. Betapa nggak enaknya dia lapar, maka dia akan peduli nanti kepada orang-orang yang lain yang lapar. Dia akan segera untuk membantu. Ternyata aku lapar dari pagi sampai sore aja nggak enak. Walaupun habis itu aku makan. Sekarang bagaimana orang yang lapar berhari-hari? Nggak makan berhari-hari. Orang miskin, orang fakir. Jadi dia ada keinginan untuk membantu orang lain. Betapa tidak enaknya. Nah, itulah salah satu pemahaman dari apa yang kita kerjakan. Makanya kalau ada orang yang puasa, rajin puasa, tapi nggak peduli kepada tetangga yang lapar, nggak peduli kepada orang yang lapar, itu puasanya nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya puasa begini. Dalam hati katakan gitu. Ya celakalah orang yang dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan lapar, dia nggak peduli. Jadi kalau kita puasanya benar, nengok orang lapar itu kita langsung tergerak untuk membantu. Semampu yang kita bisa. Nah, ini kan bagian dari hikmah puasa. Kita berpuasa, jadi peka terhadap orang yang lapar, kita ingin selalu memberi makan orang lapar. Itulah mengapa di pesantren kita ini, so saya bilang ya, kalau ada orang yang minta di sini, jangan pernah dia pulang sebelum kita bantu. Selalu kita, jangan sempat. Ya termasuk kalian-kalian yang ada di sini. Semua kan ini bagian dari apa? Bagian dari mengajarkan supaya kita selalu memberi makan orang-orang yang lapar. Itu dari buah dari kita puasa. Peduli hati kita melihat itu semuanya. Nggak mau kita nengok orang lapar. Karena nggak enak kita aja lapar dari pagi dari subuh sampai maghrib aja nggak enak. Bagaimana orang yang lapar berhari-hari? Istilahnya kalau kita puasa Senin Kemis, mereka bukan puasa Senin Kemis, tapi apa? Makan Senin Kemis. Kalau kita puasa Senin Kemis, karena punya banyak makan, sehingga kita puasa Senin Kemis. Mereka enggak, makan Senin Kemis. Kembang kempis lagi perutnya. Ini salah satu hikmah dari pemahaman orang yang puasa. Ini salah satunya, nanti kita bahas lebih dalam lagi pada berikutnya lagi. Hikmah-hikmah tentang kebaikan-kebaikan puasa. Jadi mulai sekarang mari kita pahami makna-makna ibadah itu. Sekarang kesempatannya, pahami. Jadi ini masuk level kesadaran kedua. Memahami makna-makna ibadah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian Ramadan kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya masih terus memberikan anugerah kepada kita, nikmat kehidupan, umur yang panjang, dan juga kesehatan serta kesempatan, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu yang mulia ini
Karena Allah masih berikan kesempatan kepada kita, terutama di bulan Ramadan ini kita tetap masih diberi kesempatan Allah, ya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, ibadah kita. Mudah-mudahan Allah terus sampaikan sehat kita sampai akhir Ramadan dan juga dan seterusnya. Mudah-mudahan kita juga masih terus diberikan nikmat iman, nikmat Islam, ya, untuk bisa menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan dengan nikmat iman Islam kita bisa bahagia di dunia, dengan nikmat Islam juga kita bisa bahagia selamat di akhirat. Mudah-mudahan saat nanti kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan orang-orang yang setia istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa, ya, istiqomah. Mudah-mudahan kita juga bisa mengikut para sahabat, mengikut Rasulullah, ya, istiqomah mengikuti sunnahnya semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi, dan mudah-mudahan kita bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita kembali, ya, pada kajian Ramadan. Ya, kajian judulnya Maksimalkan Ramadan untuk Meraih Takwa. Nah, jadi Ramadan ini harus maksimal untuk meraih takwa. Hari ini kita sudah masuk kepada episode yang ke-11. Ya, bagi para penonton, pemirsa yang hadir mengikuti kajian ini, yang baru bergabung, lihat pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena ini rangkaian terus, saling sambung menyambung. Insya Allah setiap hari kita punya kajian. Ya, jadi mudah-mudahan sambil kita belajar langsung kita mengamalkan, karena semua yang kita pelajari dalam kajian ini semua yang berkaitan tentang maksimal Ramadan. Bagaimana Ramadan itu biar maksimal kita ibadahnya, sehingga apa yang kita cita-citakan, yang diharapkan oleh Allah, diharapkan oleh Rasulullah untuk bisa kita capai, itu takwa bisa kita raih di bulan Ramadan ini. Nah, pada kaji ini kita masuk kepada masih tentang kesadaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa ciri utama orang bertakwa itu adalah orang yang penuh dengan kesadaran, selalu sadar, perbuatannya dilakukan dengan sadar. Perbuatannya, tindakannya, perkataannya, sikapnya, keputusannya, pemikirannya, itu semua selalu dilakukan dengan penuh sadar, ditimbang baik buruknya, salah benarnya, manfaat tidak manfaatnya. Setelah ditimbang, terus mengambil keputusan yang baik. Misalnya pilihannya salah benar, diambil yang benar. Baik buruk, diambil yang baik. Manfaat tidak manfaat. Kalau tiba-tiba salah, karena dia penuh kesadaran, orang takwa itu kalaupun salah, tiba-tiba melakukan, bahkan juga bisa melakukan dosa juga, walaupun sudah kadang-kadang penuh pertimbangan, namanya juga manusia, bisa tergoda. Tiba-tiba melakukan salah. Orang takwa itu cepat dia sadar, karena dia penuh dengan kesadaran, cepat dia memperbaiki kesalahannya. Cepat dia bertobat, cepat dia mohon ampun. Dan kemudian dia tidak meneruskan lagi kesalahan itu. Nah, itulah sifat orang yang bertakwa itu. Bahkan secara pemikiran pun orang takwa itu selalu dia atur. Oh, ini nggak bagus pikirannya, ditinggalkan. Oh, pikirannya bagus, dia teruskan. Ini manfaat, dia teruskan pikiran itu. Kalau dia nggak manfaat, dia nggak teruskan. Sampai dalam pemikiran pun orang takwa itu selalu dia penuh dengan kesadaran. Ini mesti kita capai di bulan Ramadan. Kalau Ramadan ini adalah sarana untuk melatih kesadaran itu. Ya, jadi demikian. Nah, balik pada kaji kita ini, ya, kesadaran itu kemarin sudah kita bahas. Ada kesadaran tentang niat dalam ibadah. Kita nanti aspeknya dimulai dari kesadaran ibadah dulu, nanti baru kesadaran kepada hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang tanda petik non ibadah. Tapi karena kita melakukan dengan penuh sadar, kegiatan non ibadah pun bisa jadi ibadah. Karena kegiatan yang tanda petik tidak ibadah, non ibadah, mubah saja. Tapi karena kita iringi dengan niat ibadah, kita pakai bismillah, ya, kita ikut aturan Allah dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mubah itu, maka akhirnya kita perbuatan itu menjadi ibadah. Bahkan perbuatan yang haram pun, ya, yang kita tinggalkan dengan niat mencari ridho Allah itu menjadi ibadah. Tadinya kita mau berbuat dosa atau melakukan perbuatan dosa, baik yang besar maupun yang kecil, yang makruh maupun yang haram. Terus tiba-tiba kita tersadar, tidak jadi kita kerjakan,
Karena kita tersadar, kita takut Allah, kita sadar akan kekuasaan Allah, keberadaan Allah, terus kita cegah perbuatan itu menjadi nilai ibadah. Bayangkan, jadi ibadah itu bukan hanya sekedar melakukan perbuatan baik. Jadi harusnya catatan ya, ibadah itu ya bukan hanya sekedar melakukan perbuatan baik. Ya, dengan niat lillahi ta'ala. Meninggalkan perbuatan buruk pun itu bisa jadi ibadah dan amal soleh. Jadi ibadah dan amal soleh itu bukan hanya sekedar mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dengan niat mencari ridha Allah. Ya. Jadi setiap perbuatan baik dengan niat mencari ridha Allah jadi ibadah. Setiap perbuatan buruk pun kalau kita tinggalkan, tidak mengerjakan kejahatan, tidak mengerjakan keburukan, dengan niat mencari ridha Allah pun itu jadi ibadah juga. Jadi begitu. Nah, jadi mulai sekarang mari kita bangun kesadaran ini. Mulai dari kesadaran ibadah, mulai dari kesadaran niat dalam setiap ibadah, terus lakukan hal yang terbaik dalam ibadah. Kemudian berkualitas dalam ibadah. Kemudian kita lebarkan dalam perbuatan-perbuatan keseharian kita sebagai seorang manusia. Ya, aktivitas sosial, muamalah kita, makan kita, tidur kita, silaturahim kita, rumah tangga kita, bisnis kita, bekerja kita. Itu semuanya akan menjadi rangkaian-rangkaian ibadah. Kalau kita kerjakan dengan penuh kesadaran, dimulai dari kesadaran niat, terus pekerjaan itu selalu kita sesuaikan dengan aturan-aturan Allah, insya Allah ini akan jadi ibadah. Sekarang kita masuk kepada kesadaran yang bahasan kita ini. Ya, kesadaran kualitas ibadah. Kemarin sudah kita bahas dengan kualitas pertama. Ya, namanya kesadaran tingkat 1. Bagi yang belum baru ngikuti atau masih agak belum paham, lihat pertemuan sebelumnya. Episode ke-10. Ya. Jadi kualitas itu nanti kita ada 3 tingkatan kualitas ibadah itu. Dan semua ini mesti kita lakukan dengan kesadaran. Kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Makanya istilah saya nanti kualitas level 1 atau kesadaran level 1, kesadaran level 2, kesadaran level 3. Nah, pada hari ini kita masuk kepada kesadaran level. Nah, kalau level 1 pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana dalam setiap perbuatan itu kita harus tahu betul apa yang kita kerjakan. Dalam sholat tahu betul apa yang kita kerjakan. Dalam puasa kita betul sadar bahwa kita sedang puasa. Dalam sholat kita sadar kita sedang sholat. Dalam berzikir kita sadar sedang berzikir. Kita baca Quran sadar. Semua sadar yang kemarin kita bahas. Ini namanya fokus, konsentrasi, atau bahasa agamanya hadir, atau dalam bahasa yang lain bisa khusyuk. Lawannya ya tidak hadir, tidak khusyuk. Lawannya sahun atau ghafil. Tidak sadar. Sahun, lalai. Ya. Nah, bagaimana prakteknya dalam kehidupan? Ya, orang yang sadar puasanya insya Allah akan menjauhkan dari hal yang batal. Oh, ini gak bagus, akan dia tinggal. Sadar terus dia. Nah, tapi ini baru level 1. Sekarang kita masuk level 2, yaitu kesadaran level 2 nih. Ya, kesadaran memahami apa yang kita kerjakan. Nah, memahami. Ini level 2. Kalau kemarin yang pertama kan hadir. Hadir, tahu, ya. Dalam setiap perbuatan, dia hadir hatinya, sehingga dia on track. Hadir itu selalu on track. Dengan dia hatinya hadir terus, pikirannya hadir terus, dia sadar terus, maka perbuatan itu akan track. On track itu artinya sesuai jalan jalur yang baik, jalur yang benar, jalur yang bermanfaat, dan sampai ke sana. Udah itu aja udah bagus. Ya. Kalau dalam satu pekerjaan, kita jadi orang yang level 1 ini, udah pekerjaan itu akan bagus, akan baik. Pekerjaan itu akan baik. Suatu pekerjaan dikerjakan dengan penuh sadar, kita mengerti ilmunya, terus kita penuh sadar mengerjakannya, maka itu akan baik. Akan terhindar dari kesalahan. Karena dia sadar akan terhindar dari kesalahan. Kalau terhindar dari kesalahan, berarti pekerjaan itu akan baik terus. Apa aja pekerjaan? Ibadah akan ibadah yang baik. Kalau perbuatan dunia, perbuatan yang akan on track terus. Karena dia terhindar dari salah, maka pasti akan bernilai bagus. Kalau kaitan dengan pekerjaan, pasti pekerjaan itu bagus. Ketika pekerjaan itu bagus, pasti nilainya akan. Kalau misalnya gaji, kita akan digaji, akan dibayar dengan baik. Karena apa? Pekerjaannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagus. Nah, naik kita level berikutnya. Maka sedikit saya kasih pengantar. Karena ini agak
butuh apa namanya? Butuh sedikit konsentrasi. Mudah-mudahan ya tidak terdistraksi. Kita fokus. Ya, ini baru level 1 nih. Kemarin. Nah, sekarang masuk level 2. Yaitu apa? Memahami apa yang kita kerjakan. Berusaha memahami apa yang kita kerjakan. Nah, ini bukan sekedar hadir, tapi juga macam kalian lah. Ini kan kalian hadir di sini. Ini hadir nih. Ini level 1 nih, hadir di sini. Ya, yang juga sedang menyaksikan ini hadir melihat saya, pikirannya hadir, hatinya hadir. Ini baru level 1. Level 2-nya memahami apa yang saya ucapkan. Mencerna apa yang saya ucapkan. Oh, Ustaz ngomong gini. Menganalisa, memahami, mencerna. Oh, gitu ya. Kok begitu ya? Oh, terus menyangkutkan begini. Ini kalian dalam konteks misalnya ceramah. Memahami apa yang kita lakukan. Kalau kita tarik dalam konteks ibadah, setelah hatinya hadir, sholat, memahami semua yang berkaitan dengan umat. Ketika dia wudhu, dia memahami tentang mengapa saya harus berwudhu. Mengapa saya ini memahami wudhunya, makna wudhunya. Mengapa saya harus basah tangan, cuci muka, kumur-kumur, telinga, kepala, kaki. Berusaha memahami. Pekerjaan yang sedang dikerjakan itu dipahami. Selama ini banyak orang enggak. Jadi kalau kita mau naik level, kesadaran level 2 namanya, memahami apa yang sedang kita lakukan. Baik itu dalam konteks memahami ibadah yang sedang kita kerjakan, dimulai dari memahami ibadah. Ibadah mahdoh yang kita bahas kemarin itu. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ada ukurannya, tempatnya semua sudah diatur oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak bisa menambah dan mengurangi. Ada nanti ibadah-ibadah ghairu mahdoh, ya, yang diberi kebebasan kita, berapa ukurannya. Nanti ada juga perbuatan-perbuatan yang mubah dalam konteks kemanusiaan. Nah, sekarang bagaimana kita semua perbuatan-perbuatan ini termasuk perkataan-perkataan. Latihan kita memahami setiap apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, orang yang tidak mengerti apa yang dia ucapkan itu orang mabuk. Udah nggak sadar, nggak ngerti. Nah, itu namanya orang mabuk. Makanya kita dilarang dalam Al-Quran itu khususnya buat sholat, mengerjakan sholat, kalau kita tidak sadar dan tidak faham. Nah, kita lihat pada kajian sholat kita, surat 4 ayat 43 itu, An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kau kerjakan sholat, jangan kau dekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kau mengerti apa yang kau kerjakan, engkau ucapkan. Jadi harus mengerti apa yang kita ucapkan. Dalam konteks sholat begitu, dalam konteks kehidupan juga gitu. Setiap pekerjaan pahami. Jadi sekarang kalau sholatnya mau bagus, di samping kita sudah fokus tadi, hati hadir, pahami bacaannya, bacaan mulai dari wudhu, pakaiannya pahami. Begitu kita takbir, pahami apa makna takbir. Allahu Akbar, pahami makna takbir. Baca doa iftitah, pahami makna doa iftitah. Baca Al-Fatihah, pahami Al-Fatihah. Setelah itu baca surat-surat, pahami bacaan surat-surat itu. Begitu juga ruku, pahami bacaan ruku. Begitu juga, bukan hanya bacaannya, merukuknya pun kita pahami. Mengapa? Apa makna saya harus ruku ini? Begitu juga sujud. Apa maknanya saya harus sujud ini? Pahami maknanya. Jadi bukan sebatas hadir saja. Hadir sudah bagus, tapi belum cukup. Udah hebat itu, hadir saja udah hebat. Banyak orang blank, bolong. Kita hadir, tapi ternyata belum cukup. Mau lebih hebat lagi, pahami. Mengapa saya harus sujud? Apa makna sujud? Memahami gerakannya, memahami bacaannya. Bacaannya subhana rabbil a'la. Apa maknanya? Pahami. Begitu juga duduk di antara dua saja, pahami. Jadi seluruh rangkaian sholat sampai salam, tahiyat akhir sampai salam, kita pahami semuanya. Baik gerakannya, baik bacaannya, kita pahami. Ini baru hati yang hadir tuh, hati yang sadar tuh lebih naik level lagi. Kita pahami. Oh, ini nilainya Masya Allah. Itu baru kita bicara sholat. Nah, bagaimana penjelasan lengkapnya? Ya, silahkan nanti lihat pada kajian kita tentang perbaiki sholatmu. Pasti Allah perbaiki hidupmu. Lihat lagi nanti. Ada di playlist tentang, lihat kajian itu lagi. Bahas tentang itu. Begitu juga ketika kita berzikir. Ini dalam konteks khusyuk, ini udah khusyuk yang lebih tinggi. Bukan sekedar hadir, tapi memahami. Begitu juga dalam zikir. Pahami makna zikir. La ilaha illallah. Pahami makna. Apa kalimat la ilaha itu?
Kalau kita paham nanti dia menghunjam masuk dia. Ketika kita paham kita akan ngerti dia akan. Kalau kita cerna apa makna la ilaha. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang dicintai kecuali Allah. Tiada yang jadi idola kita. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang tempat kita bergantung, tempat kita memohon, minta pertolongan kecuali Allah. Jadi kalau kita menghayati makna-makna itu, untuk semakin tajam penghayatannya kita harus belajar juga. Seperti saya bilang pada kesempatan yang lalu, untuk kualitas ini kita harus belajar. Nggak bisa tidak, harus belajar. Belajar tentang makna sholat, supaya bisa kita, begitu kita sedang kerjakan, pahami. Di luar sholat kita belajar makna sholat. Ya, tahu kita, oh maknanya gini. Begitu sedang sholat, sedangnya itu pahami dia. Ini istilahnya bukan learning by doing, tapi understanding by doing. Wah. Kok learning by doing, habis belajar, sedang belajar, kita amalkan langsung. Kalau ini enggak. Kita mengerjakannya sambil kita pahami. Bukan learning by doing, tapi understanding by doing. Wah, dengan kita mengerjakan, makin kita memahami. Makin kita pahami, makin Jadi begitu. Nah, jadi kembali kita apa? Ini sedang berpahami makna la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Makna sholawat. Makna zikir-zikir yang lain. Nah, kita pahami semuanya. Biar masuk dia. Kalau kita paham itu masuk dia. Itu satu. Jadi begitu kita paham, nanti kita bahas nanti. Ya, apa yang kita dapatkan nanti? Ya, paham. Itu zikir. Begitu juga nanti setelah zikir baca Quran. Nah, baca Quran yang sadar level 2 ini bukan sekedar dia fokus saja dia sedang baca, dia berusaha memahami apa yang dia baca. Maka nanti dalam konteks baca Quran kalau belum paham, apalagi Ramadan ini latihan. Jadi kita bisa supaya apa? Ya baca terjemahannya. Baca 1 ayat atau 2 ayat baca terjemahannya. Oh, maknanya gini. Masuk dia dalam hati kita. Apa maknanya? Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Ada yang mengatakan itu huruf-huruf yang mukjizat. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab Al-Qur'an. La raiba fih. Tiada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus maknanya. Jadi sambil baca, sambil pahami. Nah, ini Ramadan ini harus begitu. Jadi kalau kita mau naik level, kesadaran kita makin hebat, nah itu berusaha memahaminya. Baca Quran, pahami. Oh, nanti saya pada episode nanti yang beberapa yang akan datang, kita akan khusus bagaimana biar kita bisa mengambil manfaat yang besar di Al-Quran. Bukan sekedar membacanya, tapi memahaminya, bukan sekedar memahami, tapi menghayatinya, menghunjamkan ke dalam jiwa kita. Nah, itu kita bahas khusus. Ini sekedar sebagai pengantar saja. Karena kita bahasan kita tentang ini. Jadi begitu. Baca Quran, berusaha pahami. Apa lagi? Nah, ini kan karena ini sholat, zikir, baca Quran kan kalimat-kalimat verbal. Jadi kita harus pahami maknanya, mudah. Tapi kalau yang tidak verbal, berupa simbol-simbol pun latihan kita memahaminya. Seperti saya bilang tadi, wudhu kan simbol, bukan bacaan. Pahami, mengapa saya harus berwudhu? Mengapa saya harus basuh muka? Mengapa saya harus basuh tangan? Nah, ini berusaha memahami simbol-simbol begini. Oh, ternyata wudhu itu artinya membersihkan. Kalau kita bersih muka supaya dosa-dosa di muka kita ini bersih. Mata kita, hidung kita, kumur-kumur juga mulut kita supaya bersih. Dalam hadis juga dijelaskan begitu. Orang yang berwudhu itu semua kotorannya, semua dosanya. Secara fisik kotorannya keluar, bersih. Secara non fisik jiwanya, ruhnya pun, hatinya itu bersih dari dosa-dosa. Jadi orang berwudhu itu membersihkan dosa-dosa. Oh iya. Nah kan dalam konteks wudhu itu nanti begitu kita berwudhu ya kita seolah semacam berdoa, ya Allah bersihkan dosa dari wajah aku ini. Nah itu kan pemahamannya jadi begitu. Jadi begitu pemahaman. Begitu pemahaman.
Mengapa basuh kepala? Supaya kepala ini bersih, jangan mikirnya enggak. Kalau mikirnya enggak, jadi supaya dibuang oleh Allah. Seperti lewatnya air di kepala kita. Begitu kaki supaya melangkah tepat yang benar, tangan supaya bersih. Kalau ada dosa-dosa di situ akan dibersihkan oleh Allah SWT. Jadi begitu. Jadi pahami makna. Ini makna simbolik. Pada waktu sebelum wudhu kita belajar makna simbolik itu, pada waktu wudhu sambil dipahami makna yang kita pelajari tadi. Ini lebih masuk dia. Itu contoh wudhu. Begitu kita bersedekah, mengapa saya harus bersedekah ini? Fahami makna apa saya harus bersedekah ini? Apakah hanya semata-mata mengeluarkan uang? Membantu orang, memang ada di situ manfaat membantu orang. Tapi lebih dari itu sebenarnya makna bersedekah itu adalah, bersyukur. Oh iya, ya Allah, aku bersedekah ini karena aku bersyukur. Sudah kau berikan harta, maka aku bantu hamba-hambamu. Nah, ini makna-makna begini kita pelajari sambil kita mengeluarkan. Nah ini, ini aku, ya Allah, aku ingin bersyukur. Pahami makna itu. Itu contohnya sedekah. Zakat, apa makna zakat? Nanti pun kita bahas khusus tentang bagaimana sedekah dan zakat yang penuh pemahaman itu. Jadi begitu kita bersedekah, begitu kita zakat, itu masuk ke dalam jiwa kita nanti. Pemahaman itu, pengertian itu. Sehingga nanti ada efeknya keluar. Nanti kita bahas tentang efeknya itu. Apalagi itu contoh. Ini yang makna-makna simbolik. Kalau sholat, jelas karena ada kata-katanya. Itu juga zikir, ada jelas makna, bisa kita pahami. Begitu juga. Tapi kalau simbolik kita perlu sedikit lebih. Karena dia bukan kata-kata, tapi simbolik, non-verbal istilahnya. Zakat itu artinya membersihkan harta. Supaya apa? Di dalam hartaku ini kalau ada yang kotor-kotor. Di samping dia untuk bersyukur, sudah dapat harta, juga untuk zakat, dia untuk membersihkan. Kalau ada yang kotor-kotor, aku akan buang. Kalau ada harta orang yang masih nyangkut di hartaku, aku keluarkan buat orang yang berhak. Nah sehingga begitu kita memahami, zakat itu artinya membersihkan. Sehingga begitu efeknya nanti, dahsyat. Makanya orang yang zakatnya benar itu nanti efeknya kalau dia betul-betul memahami apa yang dia lakukan, dia nggak akan mau mencuri, nggak akan menipu, nggak akan mau makan riba, nggak akan mau korupsi, nggak akan mau masukkan barang yang haram ke dalam hartanya. Hartanya yang ada aja, yang abu-abunya, dia buang keluar, dizakatkannya supaya bersih. Harta orang yang belum jelas saja masih ada dalam hartanya, dia keluarkan. Bagaimana mungkin dia akan mengambil harta orang di luar, masukkan dalam hartanya? Nggak akan mungkin itu. Jadi yang ada kotor di dalam hartanya aja dia apain? Dia bersihkan. Nggak mungkin harta yang kotor di luar, dia ambil. Nggak mungkin. Makanya orang zakatnya benar itu nggak akan mungkin mau korupsi, nggak akan mau nipu, nggak akan mau nyuri. Nggak akan mau melakukan hal-hal yang batil terhadap urusan harta. Enggak, kenapa? Makanya kalau ada sedikit pernah saya sampaikan, berapa zakatnya koruptor? Orang yang mencuri, orang yang mengambil harta orang, berapa zakatnya? Zakatnya 100%. Kalau dia ngambilnya 1 miliar, berapa zakat 1 miliar? Ya 1 miliar itulah. Kenapa? Artinya membersihkan. Ini karena diambil dengan cara nggak benar, maka hartanya apa? Kotor semua. Cara membersihkannya itu gimana? Hartanya kan kotor semua. Cara membersihkannya apa? Ya buang semuanya. Makanya kalau kita memahami tentang makna zakat, ini nggak akan ada orang mau korupsi, riba, nggak akan mau. Yang ada aja di dalam hartanya dia bersihkan, dia buang. Apalagi yang di luar, nggak mungkin dia masukkan yang kotor-kotor itu. Nah begitulah nanti. Ini makna-makna simbolik ini mesti kita paham dalam ibadah. Itu. Apalagi misalnya puasa. Apa makna puasa? Sambil puasa ini coba kita memahami, aku puasa apa? Untuk apa sih aku puasa ini? Coba, dalam puasa ini lebih masuk, lebih bisa kita renungkan. Jadi istilah yang saya bilang tadi, sambil kita mengerjakan, sambil kita memahami. Jadi kalau tanya learning by doing, atau ini doing by understanding. Bukan understanding by doing ya. Doing by understanding. Wah, mengerjakan dengan pemahaman. Wah. Doing by understanding. Kerjakan sambil dipahami dengan penuh pemahaman. Wah, ini lain efeknya nanti. Jadi sekarang ibadah, ngapa aku harus puasa? Oh, ternyata puasa itu maknanya bukan hanya sekedar aku menahan lapar.
Salah satu makna aku lapar ini supaya apa? Aku sensitif terhadap orang-orang yang di sana yang lapar. Jadi orang yang puasa itu salah satu maknanya dia menjadi sensitif terhadap orang yang lapar. Betapa nggak enaknya dia lapar, maka dia akan peduli nanti kepada orang-orang yang lain yang lapar. Dia akan segera untuk membantu. Ternyata aku lapar dari pagi sampai sore aja nggak enak. Walaupun habis itu aku makan. Sekarang bagaimana orang yang lapar berhari-hari? Nggak makan berhari-hari. Orang miskin, orang fakir. Jadi dia ada keinginan untuk membantu orang lain. Betapa tidak enaknya. Nah, itulah salah satu pemahaman dari apa yang kita kerjakan. Makanya kalau ada orang yang puasa, rajin puasa, tapi nggak peduli kepada tetangga yang lapar, nggak peduli kepada orang yang lapar, itu puasanya nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya puasa begini. Dalam hati katakan gitu. Ya celakalah orang yang dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan lapar, dia nggak peduli. Jadi kalau kita puasanya benar, nengok orang lapar itu kita langsung tergerak untuk membantu, semampu yang kita bisa. Itu kan dimaksud ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu rangkaiannya gitu. Baru fawailul lil musallin. Itu hampir sama itu. Apa arti ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Sungguh, apakah kamu ara'aita? Apakah kamu melihat? Apakah kamu tidak memperhatikan? Alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan ad-din. Ada yang mengatakan itu agama, mendustakan agama. Ada juga ad-din itu maksudnya mendustakan hari pembalasan. Artinya apa? Dia sepertinya dia tidak beriman kepada hari pembalasan, walaupun dia merasa dia beriman. Dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu? Tidak kamu perhatikan orang-orang yang mendustakan agama itu, mendustakan hari pembalasan. Siapa itu? Walaupun dia tanda petik mengaku Islam, mengaku Muslim, mengaku beriman. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang senantiasa menghardi anak yatim. Jadi orang yang menghardi anak yatim itu, kalaupun dia bilang dia beriman, dia rajin sholat, rajin ibadah, tapi dia sering menghardi anak yatim, maka itu termasuk orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan. Apalagi wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, enggak tergerak dia untuk membantu orang miskin, memberi makan orang miskin. Kalau dia enggak punya, dia tergerak untuk bagaimana supaya orang lain bisa membantu orang miskin itu. Tidak mendorong supaya orang miskin itu bisa teratasi masalah kemiskinannya, masalah laparnya. Nah, ini kan bagian dari hikmah puasa. Kita berpuasa jadi peka terhadap orang yang lapar, kita ingin selalu memberi makan orang lapar. Itulah mengapa di pesantren kita ini, so saya bilang ya, kalau ada orang yang minta di sini, jangan pernah dia pulang sebelum kita bantu. Selalu kita, jangan sempat. Ya termasuk kalian yang ada di sini. Semua kan ini bagian dari apa? Bagian dari mengajarkan supaya kita selalu memberi makan orang-orang yang lapar. Itu dari buah dari kita puasa. Peduli hati kita melihat itu semuanya. Nggak mau kita nengok orang lapar. Karena nggak enak, kita aja lapar dari pagi dari subuh sampai maghrib aja nggak enak. Bagaimana orang yang lapar berhari-hari? Istilahnya kalau kita puasa Senin Kemis, mereka bukan puasa Senin Kemis, tapi apa? Makan Senin Kemis. Kalau kita puasa Senin Kemis, karena punya banyak makan, sehingga kita puasa Senin Kemis. Mereka enggak, makan Senin Kemis. Kembang kempis lagi perutnya. Ini salah satu hikmah dari pemahaman orang yang puasa. Ini salah satunya, nanti kita bahas lebih dalam lagi pada berikutnya lagi. Hikmah-hikmah tentang kebaikan-kebaikan puasa. Jadi mulai sekarang mari kita pahami makna-makna ibadah itu. Sekarang kesempatannya, pahami. Jadi ini masuk level kesadaran kedua. Memahami makna-makna ibadah gitu. Perempuan pakai jilbab. Kalau tadinya kan ibadah mahdo, bagaimana? Perempuan pakai jilbab. Makna, mengapa harus pakai jilbab aku ini? Mengapa harus pakai jilbab? Mengapa harus disuruh menutup aurat? Jadi inti dari menutup aurat itu yang harus dipahami bagi para kaum perempuan ini, intinya itu adalah
bukan sekedar menutup fisiknya, tapi intinya adalah menjaga kehormatan, menutup kehormatan, menghalangi orang supaya kita tidak mengganggu kita, atau kita tidak mengubar kehormatan yang harus kita jaga. Itu intinya begitu, menjaga kehormatan, bukan sekedar menutup fisik dari mata laki-laki yang istilahnya nggak pantas, tapi juga menjaga pikiran-pikiran orang terhadap diri kita. Makanya kita jaga kehormatan. Nah, kalau ada perempuan yang pakai jilbab tidak menjaga kehormatannya, itu berarti dia nggak mengerti makna apa yang dia pakai. Dia pakai jilbab, naik ke panggung, entah acara apalah, entah acara reuni lah, acara kawinan lah, naik ke panggung, ikut joget. Asik, tarik mang, Masya Allah, pakai jilbab, ya Allah. Ya kalau di rumah mau joget-joget sama suami atau sendiri, mainkan, gak ada masalah. Ustaz, saya hobinya joget, gak apa-apa, di rumah kau sendiri, atau sama anakmu kau joget, atau sama suamimu kau joget. Atau kalaupun enggak, ya sama perempuan lah. Entah mau olahraga, entah mau apa, kalian mau nari-nari apa, udah. Jangan di depan umum, jagalah kehormatan. Wanita itu sangat terhormat, dijaga kehormatan. Salah satu menjaga kehormatan untuk Allah bikin itu adalah disuruh pakai jilbab. Jadi salah satu makna pakai jilbab itu adalah supaya kita menjaga kehormatan. Jadi kalau pakai jilbab tidak menjaga kehormatan, jangan pakai jilbab, mulutnya, Masya Allah. Jadi tidak menunjukkan bahwa dia sebagai wanita yang menjaga kehormatan. Jadi kehormatan itu bukan hanya sekedar menjaga badannya dari pandangan mata laki-laki, kita juga menjaga perbuatannya dari yang nggak pantas, menunjukkan dia seorang wanita yang muslimah. Itu baru orang yang faham tentang makna jilbab. Nah, jadi mulai sekarang, ini latihan kita, ini saran kita latihan. Mulai sekarang seluruh rangkaian ibadah kita, di samping kita kerjakan lillahi ta'ala, mencari ridho Allah, kita lakukan the best, kita tetap sadar mengerjakannya, tapi samping itu seluruh rangkaian ibadah kita kerjakan dengan penuh pemahaman. Silaturahim, apa maknaku silaturahim? Bukan sekedar berkunjung, tidak. Apa arti silaturahim? Bukan sekedar berkunjung, tapi silah itu artinya menyatukan kasih sayang. Silah itu artinya menyatukan, menggabungkan, menghubungkan. Rahim itu kasih sayang. Jadi kalau kita menggabungkan ke tempat saudara kita atau ke tempat family kita, itu menggabungkan kasih sayang. Berarti ada nilai kasih sayang di situ, bukan sekedar berkunjung. Halo, assalamualaikum, udah enggak, kang enggak, tapi apa? Kita ingin menyatukan kasih sayang. Kalau ada yang koslet, perbaiki. Jadi silaturahim kita, kira-kira. Nah, untuk bisa seperti apa pemahaman seperti ini, yang bisa kita belajar. Nah, masuk kita kepada akhirnya, pada kajian ini, apa yang kita dapat ketika kita sudah melakukan ini dengan penuh pemahaman? Apa yang kita dapat? Apa yang akan kita peroleh? Apa manfaat misalnya? Jadi perbuatan itu akan makin masuk ke dalam hati kita. Masuk deh. Karena kita memahaminya. Gini ya. Kita jadi makin mengerti. Kenapa? Mengerjakan sesuatu kalau kita paham itu makin bagus. Mungkin selama ini kita sekedar yang saya bilang tadi, baru belajar doang, belajar ilmu tentang wudu. Baca, wudu itu maknanya begini. Kita belajar nih di bukunya. Ini kita sudah paham. Tapi akan lebih paham lagi begitu kita sedang berwudu. Nah, kita pahami makna itu kan dia. Ini bukan yang tadi learning by doing lagi. Makin masuk dia. Makin kita cerna. Makin dapat kita feel-nya. Makin ngeh kita. Ternyata ini rupanya. Jadi selama ini baru ilmu yakin berdasarkan ilmu, sekarang sudah ainul yakin, kita rasakan sendiri. Keyakinan yang sudah kita rasakan. Begitu. Jadi itu yang pertama. Jadi kita makin tadinya baru paham berdasarkan ilmu, karena kita praktekkan terus kita
pahami, maka sekarang lebih menghunjam ke dalam hati. Yang kedua, efeknya, manfaatnya, kalau kita seperti ini, ibadah itu akan terasa nikmat. Ya, ibadah akan terasa nikmat. Selama ini mengapa ibadah kita kurang nikmat? Itu jangan-jangan udah nggak fokus, udah kerjakannya asal-asalan, plus lagi kita nggak paham, makanya nggak nikmat. Makanya kalian ini coba kalau kalian paham, nikmat. Oh iya, ngerti kita. Oh, makin nikmat, betah kalian. Sekarang coba kalian mengikuti suatu ceramah, ya, atau pidato bahasa yang kita nggak ngerti. Gimana? Bisa kau nikmati nggak? Mungkin kau fokus, dengar kayak Ustaz. Wah, fokus. Tapi kau nggak ngerti apa yang diucap. Ini ngomong apa Ustaz nih? Nggak ngerti kamu. Misalnya saya pakai bahasa Arab, misalnya saya ceramah ini. Oh, itu saya nggak ngerti, kamu juga nggak ngerti kalau gitu. Ya nggak ngerti apa. Walaupun berusaha untuk konsentrasi, tapi nggak ngerti. Konsentrasi, tapi nggak ngerti, nggak dapat, nggak bisa dinikmati. Nggak bisa dinikmati. Tapi kalau kalian paham, oh iya ya, bisa dinikmati karena paham. Dari pertama makin kita masuk ke dalam hati kita pemahaman itu, karena dengan kita amalkan kedua, kita makin menikmati. Selama ini mungkin ibadah-ibadah nggak nikmat itu karena nggak paham. Ngapa orang sholat nggak nikmat? Karena nggak paham yang dikerjakannya. Termasuk puasa ini akan kita nikmati kalau kita paham. Oh ternyata lapar ini. Jadi bisa menikmati lapar kita. Begitu nengok orang sana, aku baru lapar sampai sore. Di sana lapar orang. Ya alhamdulillah. Kau aja begitu, bisa nikmati lapar. Kenapa sih lapar kan? Oh, kalau nggak ngerti bisa begitu. Apa sih harus lapar-lapar? Akan nikmat. Baca Quran. Kalau kita paham, di samping suaranya juga ada suaranya bagus, kita paham. Lebih nikmat kalau kita paham. Oh, lebih asik. Jadi selama ini mungkin ibadah kita kurang nikmat gara-gara apa? Kita nggak paham yang kita kerjakan. Orang ceramah kita nggak ngerti, tiba-tiba nangis tuh. Bahasa Arab. Ada kan ada anekdot tuh. Khutbah imamnya bahasa Arab. Terus di belakang ada orang yang tiba-tiba nangis. Menjadi-jadi dia. Makin semangat Ustadz tuh pakai bahasa Arab. Makin nangis dia. Nangis. Selesai khutbah, selesai Jumatan ditanya, kok hebat kali kau sama Ustadz pakai bahasa Arab? Nangis kau. Kenapa kau nangis? Aku nangis karena aku nggak ngerti. Gitu. Jadi nangis karena nggak ngerti. Yang parah itu, aku teringat sama aku kakekku gitu yang meninggal katanya, aku nangis ya. Nah kira-kira gitu. Jadi kalau makin kita paham ibadah akan makin itu manfaat yang kedua. Ini untungnya gitu. Nah manfaat yang ketiga yang paling hebat. Apa manfaat yang ketiga? Kalau kita paham, dia akan terrefleksi nanti kehidupan kita, akan memancar. Karena kita, akan berusaha memancar dia. Karena kita paham. Orang yang paham berwudu, itu kan, yang saya bilang tadi, paham berwudu untuk membersihkan dosa, maka apa? Pancarannya apa? Dia akan malas bikin dosa. Malas. Masa setiap aku cuci, ya Allah, bersihkan muka aku dari dosa. Masa dia habis itu dia kotorin lagi dengan dosa? Ya Allah, cucilah telingaku dari dosa-dosa dalam wudu. Masa dia dengarnya? Maka bersihlah kepalaku dari dosa-dosa. Masa dia mikir? Jadi begitu. Jadi efeknya keluar akan memancar dia. Pemahaman tadi. Karena masuk dalam hati, memancar keluar. Begitu juga sholat. Pancarnya keluar orang yang sholat itu apa? Dia sujud, merendahkan dirinya. Maka pancaran keluar, dia nggak akan sombong. Karena setiap dia sujud, ya Allah, ku rendahkan diriku, ya Allah. Di luar pasti nggak akan sombong. Dia Allahu Akbar, maka luar sholat dia akan menghebatkan Allah, mengagungkan. Luar yang lain itu kecil, menganggap yang lain itu pasti kecil. Jadi makanya pantas dalam ayat dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar itu kalau pemahaman keluarnya memancar, orang itu akan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu efeknya. Jadi kalau mengapa selama ini orang ada sholat yang cakap sembung makan permen, rajin sholat tapi banyak bikin maksiat, itu karena dia nggak paham. Nggak mau memahami saat dia sedang sholat. Kalau dia paham, nggak akan ke situ. Nah, begitu juga saya bilang tadi, sedekah. Bagaimana dengan sedekah dia menjadi bersyukur? Bagaimana berzakat? Apa efeknya dia berzakat? Keluar, dia tidak akan mau mengambil harta yang haram. Puasa, apa efeknya keluar? Dia akan sensitif terhadap orang-orang yang lapar, akan mau membantu. Banyak efeknya. Ini di sini justru manfaat utama dari ibadah itu terrefleksi dalam kehidupan kita.
Ketika dia baca Quran. Kalau orang paham, dia baca Quran, apa efek? Oh, ini dilarang loh. Maka begitu luar ya betul-betul dia mengerjakan apa yang disampaikan Quran. Kalau itu perintah, dia meninggalkan apa yang dilarang dalam Al-Quran. Kalau dia ngerti, kalau dia nggak ngerti kenapa? Nanti antara perbuatannya di luar sholat, di luar baca Quran dengan enggak nyambung. Di sini jangan kau berzina, di sana dia berzina. Nauzubillah. Ini jangan makan riba. Dia baca ayat itu sering, tapi di sana dia makan riba. Jangan kamu melakukan hal-hal yang ini. Dia mazuharun wa minha wa batan. Menjauhkan diri dari kemaksiatan yang zahir maupun yang batin. Di luar itu dia baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin karena enggak paham. Di sana dia sering mendustakan agama. Menghardik anak yatim. Dia baca fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Yang sholatnya lalai terus. Maka dia sholatnya lalai. Jadi antara yang dia baca dalam Al-Quran dengan kegiatannya itu jaka sembung makan enggak nyambung. Itulah hikmah yang ketiga. Kalau kita faham, efeknya akan apa? Muncul dalam setiap perbuatan kita. Disinilah hebatnya ibadah itu. Makanya pantas ibadah itu diwajibkan Allah bukan untuk kita, tapi untuk ibadah saya, tapi untuk dalam kehidupan kita. Berarti apa nanti? Seluruh aktivitas kehidupan kita dihiasi dengan nilai-nilai ibadah. Kalau ibadahnya faham. Jadi itulah pelajaran kita pada episode ini. Mulai sekarang, kalau kita mau seperti inilah, ibadah seperti inilah yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Memancar dalam kehidupan kita. Salat memancar dalam kehidupan. Zikir memancar dalam kehidupan. Puasa kita memancar dalam kehidupan. Sedekah kita memancar dalam kehidupan. Baca Quran kita memancar dalam kehidupan. Pakai jilbab. Orang pakai jilbab itu, begitu kalau dia paham, dia akan jaga kehormatan di luar itu. Begitu seterusnya. Di sini baru nampak hebatnya. Jadi, makin paham, menghujam dalam hati. Yang kedua, makin nikmat ibadah itu. Yang ketiga, memancar di dalam kehidupan kita. Insya Allah. Sepertilah harus ibadah kita. Jadi kalau mau menjadi orang takwa di Ramadan ini, mulai sekarang semua ibadah kita, mari kita fahami. Baru kita bisa jadi orang takwa. Sepertilah ibadah yang maksimal. Sebagaimana judul kita, maksimalkan Ramadan, pasti kita bisa meraih takwa. Insya Allah. Sekian demikian episode ini, kita lanjutkan pada episode yang berikutnya. Bagaimana nanti dalam praktek-praktek kehidupannya. Hadir terus dalam kajian kita ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah, alhamdulillah, dan doa untuk majelis. Subhanallah, sallallahu anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.